Bagaimana jika kukatakan bahwa di balik miliarder paling mempesona di Monaco berdiri seorang wanita yang kekuasaannya bahkan melampaui kemegahan keluarga kerajaan. Di kerajaan yang dibangun di atas keanggunan dan kebijaksanaan, namanya tidak disebut dengan lantang, melainkan dibisikkan dengan penuh hormat. Ia tidak mengenakan mahkota karena ia tidak membutuhkannya. Pengaruhnya meluas jauh, melampaui tembok istana. Setiap tatapan, setiap gerakan, setiap penampilan di sisi Zeus, semuanya tampak seperti isyarat terencana dari seorang ratu yang tahu persis bagaimana kerajaan dibangun dan bagaimana hati dimenangkan. Hari ini, kita akan menyingkap tirai beludru dan memasuki dunia pribadi wanita yang oleh para elit Monaco disebut sebagai ratu sejati. Kisah hidupnya bukan tentang kekayaan, melainkan tentang kendali, pesona, dan seni kekuasaan yang tenang. Tetaplah di sini sampai akhir, karena apa yang telah ia lakukan di dalam kerajaan Zeus akan selamanya mengubah pemahaman Anda tentang cinta, uang, dan kekuasaan di Monaco. Jangan lupa untuk menyukai, berlangganan, dan menekan ikon lonceng, karena setiap episode mengungkap kebenaran yang seharusnya tidak pernah dilihat dunia. Setiap kerajaan dimulai dengan sebuah visi, tetapi dalam kasus Zeus, visi itu mungkin bukan hanya miliknya sendiri. Di balik jutawan paling boros di Monaco berdiri seorang wanita yang keheningannya berbicara lebih lantang daripada pidato apapun, yang keanggunannya menyembunyikan pikiran yang lebih tajam daripada kontrak apapun yang pernah dibuat di ruang rapat. Bahkan sebelum dunia mengenal Zeus, dia sudah membentuk dunia yang suatu hari nanti akan dikuasainya. Kecantikannya memikat perhatian, tetapi kecerdasannya menahannya dengan kuat. Berbahasa banyak, dididik di rumah-rumah terbaik Eropa, dia menguasai seni diplomasi jauh sebelum dia menyempurnakan seni kemewahan. Di Monaco, di mana setiap senyuman adalah strategi dan setiap gerakan dapat menggerakkan jutaan orang, dia menjadi kekuatan yang tenang. Tipe wanita yang tidak meminta tempat duduk di meja, dia mendesain meja itu sendiri. Sekilas dia tampak seperti pendamping yang sempurna, tenang, bijaksana, setia. Namun, orang-orang dalam membisikkan sesuatu yang berbeda. Dia bukan hanya pasangan Zeus, dia adalah cerminnya dan ahli strateginya. Pengaruhnya meresap ke setiap keputusan yang dibuat Zeus, investasi, citra, bahkan perencanaan yang cermat untuk penampilan publiknya. Ketika dia memasuki ruangan, percakapan menjadi hening. Ketika dia berbicara, orang-orang mendengarkan bukan karena dia berisik, tetapi karena dia tidak perlu berisik. Ketenangan magnetis mengelilinginya, kepercayaan diri yang hanya dimiliki oleh mereka yang mengetahui nilai sejati mereka. Dan segera dunia akan menyadari bahwa masuknya dia ke dalam kehidupan Zeus bukanlah suatu kebetulan tetapi takdir. Atau mungkin langkah yang langsung diambil dari buku panduan kekuasaan. Karena cara mereka bertemu mengubah segalanya. Ada yang menyebutnya takdir, ada yang menyebutnya perhitungan. Hari Zeus bertemu dengannya adalah saat dua dunia besar bertabrakan. Dunia kekayaannya dan kerajaan pengaruhnya yang tenang. Itu tidak terjadi di klub malam, bukan di pesta yang gemerlap. Itu terjadi di tempat di mana kekuatan sejati berkumpul di sebuah gala seni eksklusif di Monaco, di mana setiap lukisan harganya lebih mahal daripada sebuah supercar dan setiap tamu menyimpan rahasia bernilai jutaan. Saat itu Zeus sudah menjadi bintang yang sedang naik daun di antara para elit Monaco, terbiasa menjadi pusat perhatian. Namun malam itu, semuanya berbeda. Dia tidak mengejar sorotan-sorotan, itulah yang mengikutinya. Setiap detail tampak disengaja. Keanggunan sederhana gelang berliannya. Kepercayaan diri yang tenang dalam suaranya. Cara dia menyapa semua orang bukan sebagai pengagum, tetapi sebagai orang yang setara. Itu bukan rayuan. Itu adalah strategi yang dibungkus dengan keanggunan. Para pengamat mengatakan mata mereka bertemu di seberang ruangan, dan sejak saat itu, Zeus bukan lagi pemburu, dia adalah mangsa. Dalam beberapa minggu, hidupnya berputar di sekelilingnya. Dalam beberapa bulan, hidupnya mulai berubah dengan cara yang tidak dapat dijelaskan oleh siapapun. Apakah itu cinta pada pandangan pertama atau awal dari permainan yang diatur dengan sangat matang?
Karena sejak saat itu, kisah Zeus bukan lagi sekadar kisah sukses, melainkan kisah tentang bagaimana seorang wanita diam-diam menulis ulang aturan kekuasaan di Monaco. Ketika mereka akhirnya tampil bersama, jelas, mereka bukan sekadar pasangan, mereka sedang menciptakan sebuah dinasti. Sejak saat itu, Monaco memiliki obsesi baru. Dunia telah melihat banyak pasangan kaya, tetapi belum pernah ada yang seperti ini. Zeus dan istrinya tidak hanya memasuki ruangan, mereka mendefinisikan ulang seperti apa kekuasaan itu. Kemanapun mereka pergi, kamera mengikuti. Tetapi ini bukan hanya tentang mobil mewah dan gaun berkilauan ini, tentang aura yang mengelilinginya. Energi yang tenang dan agung yang mengatakan, kami tidak mengejar delapan, kitalah yang berkuasa. Penampilan publik pertama mereka di Gala Monte Carlo membuat para bangsawan pun terdiam. Zeus, yang selalu percaya diri, tiba dengan Bugatti pesanannya. Tetapi istrinya lah yang mendominasi malam itu. Berpakaian sederhana namun elegan sempurna, ia mengalahkan kemewahan di sekitarnya dan dalam semalam mendapatkan julukannya, Ratu Pendiam. Sejak saat itu, pasangan ini menjadi buah bibir di kerajaan tersebut. Bersama-sama, mereka menciptakan citra keseimbangan yang sempurna. Ambisi dan karisma Zeus dipadukan dengan keanggunan dan kecerdasan istrinya. Di balik setiap berita utama tentang kerajaan Zeus yang berkembang, terdapat kehadiran istrinya yang tenang, tak terlihat, namun membimbing. Majalah-majalah menjuluki mereka bangsawan miliarder Monaco. Tetapi bahkan berita utama ini pun tidak dapat menangkap seluruh kebenaran karena tidak ada yang menduga bahwa garis antara kerajaan Zeus dan kerajaan istrinya sudah mulai kabur. Dan segera, tidak ada yang bisa mengatakan di mana kekuasaan Zeus berakhir dan kekuasaan istrinya dimulai. Saat itulah desas-desus pertama mulai beredar bahwa dia bukan hanya bagian dari kerajaan, tetapi mungkin dialah yang benar-benar memerintahnya. Saat ini, ketika Anda berbicara tentang istri Zeus, Anda tidak lagi hanya berbicara tentang kemewahan, Anda berbicara tentang warisan. Di dunia di mana kekayaan begitu cepat berlalu seperti pasang surut laut Mediterania, dia menciptakan sesuatu yang abadi. Kekuasaannya tidak pernah berisik atau mencolok, itu tenang, tepat, dan dipenuhi dengan keanggunan yang sempurna. Itu adalah jenis pengaruh yang melampaui kekayaan, yang menggerakkan hati tanpa sepatah kata pun diucapkan. Dia mendefinisikan ulang arti menjadi istri seorang miliarder. Bagi sebagian orang, dia menjadi simbol kewanitaan modern, anggun, terdidik, mandiri. Bagi yang lain, dia adalah penguasa Monaco yang pendiam, perwujudan keanggunan yang bahkan dikagumi oleh para ratu. Kehadirannya menginspirasi seluruh generasi wanita kelas atas untuk memahami kekuatan bukan sebagai perjuangan, tetapi sebagai keseimbangan. Kesuksesan sejatinya terletak pada perubahan persepsi. Ia mengubah kemewahan menjadi bahasa, penampilan menjadi pengaruh, dan pernikahan menjadi dinasti. Bahkan ketika Zeus berada di pusat perhatian, ia adalah kekuatan tak terlihat yang memberi makna pada cahaya itu. Saat dunia menyaksikan, ia tidak hanya meningkatkan warisan Zeus, ia menciptakan warisannya sendiri. Saat ini, namanya dibisikkan dengan nada hormat yang sama seperti nama-nama keluarga paling berpengaruh di Monaco. Ia membuktikan bahwa bangsawan sejati tidak dilahirkan, melainkan dicapai melalui kecerdasan, kendali, dan keanggunan. Dan di dunia di mana uang menguasai segalanya, ia menjadi pengecualian, wanita yang menguasai uang itu sendiri. Di Monaco, di mana kekayaan bersinar lebih terang dari matahari, istri Zeus menunjukkan bahwa kekuatan sejati tidak selalu mengaum, kadang-kadang berbisik. Ia membangun warisannya bukan melalui gelar atau klaim atas takhta, tetapi melalui visi, ketenangan, dan kepercayaan diri yang mendefinisikan kembali status bangsawan. Kisah hidupnya bukan hanya tentang berlian, kapal pesiar, atau istana. Ini tentang kekuatan tersembunyi di balik setiap kerajaan, kekuatan tak terlihat yang membuat orang merasakannya, bahkan sebelum mereka melihatnya. Dan di dunia miliarder yang gemerlap, ia menjadi wanita langka yang tidak hanya berbagi sorotan, ia menciptakannya. Monaco akan mengingatnya bukan sebagai bayangan di belakang Zeus, tetapi sebagai cahaya yang membawa kecemerlangan ke kerajaannya.
Karena terkadang ratu sejati tidak mewarisi mahkotanya, ia mendapatkannya dengan usaha. Jika Anda menikmati kisah tentang kekuasaan, keanggunan, dan pengaruh tersembunyi ini, jangan lupa untuk menyukai video ini, berlangganan saluran ini, dan tekan lonceng agar Anda tidak ketinggalan perjalanan eksklusif lainnya ke dunia rahasia orang-orang super kaya. Terima kasih telah menonton, di mana kami mengungkapkan apa arti kemewahan sejati di balik pintu tertutup.